Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 15 yaitu Basic Configuration. Materi yang akan dipelajari pada video kali ini yaitu ada konfigurasi hostname dan lain-lain. 1. Konfigurasi hostname. Pada materi kali ini kita akan mencoba konfigurasi hostname pada VM. Jadi apa sih hostname itu? Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam suatu jaringan. Contohnya di sini kita memiliki router Debian. Nanti hostname-nya di sini kita akan mengganti menjadi router strip Debian. Kemudian di sini Debian server. Nanti hostname-nya kita akan mengganti menjadi server 1 strip Debian. Lalu di sini ada Ubuntu server. Nanti hostname-nya kita akan menggunakan svr2 strip Ubuntu. Kemudian di sini juga ada Ubuntu desktop. Nanti di sini hostname-nya akan kita ganti menjadi client strip Ubuntu. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke root dengan perintah sus dan strip. Masukkan password. Jika kita beri komen hostname ctl, maka di sini dapat dilihat static hostname-nya yaitu Debian. Lalu kita akan mencoba menggantinya dengan perintah hostname ctl set strip hostname dan nama baru hostname yang akan kalian buat. Di sini saya akan menamainya rtr strip Debian. Lalu bisa kalian enter saja dan kita cek lagi. Maka di sini static hostname-nya sudah berganti menjadi rtr strip Debian. Tetapi di sini masih root at Debian. Untuk mengapply-nya kita exit terlebih dahulu. Dan di sini hostname-nya sudah berubah. Kita akan coba masuk. Dan ini kita sudah berhasil ya mengganti hostname-nya menjadi rtr.debian. Dan jika kita cek lagi menggunakan perintah cat /etc/hostname, maka di sini hostname-nya sudah berganti menjadi rtr strip Debian. Selanjutnya saya akan mengganti hostname pada Debian server. Di sini saya sudah login dan sudah masuk ke root. Lalu langsung saja di sini kita berikan perintah hostname ctl set strip hostname, lalu nama hostname baru yang akan kalian buat. Saya di sini akan menamai hostname barunya yaitu svr1 strip Debian. Lalu enter saja. Kalian bisa ngecek dengan hostname ctl. Lalu di sini bisa dilihat static hostname-nya sudah berganti menjadi svr1 strip Debian. Jika kita cek kembali, maka di sini hostname-nya sudah svr1 strip Debian. Yang terakhir di sini kita akan mengganti hostname dari Ubuntu server. Kita masuk dulu ke root dengan perintah sudo su. Kita keluar dulu dengan perintah cd. Kita cek dulu dengan perintah hostname ctl. Maka di sini saya static hostname-nya yaitu Ubuntu server. Di sini saya akan menggantinya dengan perintah hostname ctl set strip hostname lalu server atau svr2 strip Ubuntu. Di sini saya akan mengeceknya kembali. Di sini sekarang static hostname-nya sudah menjadi svr2 strip Ubuntu. Dan ketika kita cek lagi menggunakan command cat /etc/hostname, maka di sini sekarang hostname kita yaitu svr2 strip Ubuntu. Kita reapply terlebih dahulu. Kita exit lagi.
Maka di sini sudah ganti menjadi svr2 strip Ubuntu. Coba login. Di sini juga sudah berubah menjadi Xavia @svr2 strip Ubuntu. 2. Konfigurasi host. Jadi host adalah mapping antara mapping dengan hostname. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kalian bisa beri komen nano/etc/host, lalu enter. Di sini terdapat IP 127.0.0.1. Ini merupakan localhost, dan yang di bawahnya IP 127.0.1.1 ini merupakan localhost juga, tetapi ada namanya, yaitu debian.xaviadui. Kita close terlebih dahulu dengan ctrlx. Nah, fungsi dari host ialah bisa nge-ping IP dengan menggunakan namanya. Misal 127.0.0.1. Kita bisa meng-pingnya menggunakan namanya, yaitu localhost. Di sini kita coba. Maka di sini pingnya berhasil ya. Walaupun kita tidak menggunakan IP-nya, tetapi kita bisa menggunakan namanya. Jadi di sini kita sekarang akan mengubah host ini menjadi seperti hostname-nya. Di sini kita bisa tambahkan rtr atau router strip debian.xaviadui. Bisa kita tambahkan di sini .com. Lalu di sini juga kita tambahkan rtr strip. Kemudian kita exit dengan ctrlx, y, lalu enter. Di sini kita akan mencoba ping kembali dengan perintah rtr strip debian. Maka di sini bisa ya, berhasil juga. Lalu kita lakukan hal yang sama pada Debian server. Di sini kita masuk dulu ke root, lalu langsung saja kita berikan perintah nano/etc/host. Kemudian di sini kita tambahkan svr1 strip sama seperti hostname-nya. Di sini kita ctrlx, y, kemudian enter. Ketika kita cek dengan cat/etc/host, maka di sini hostnya telah berganti. Kemudian kita akan coba ping svr1 strip debian. Maka di sini berhasil kita ping. Yang terakhir kita akan mengganti host pada Ubuntu server. Kita masuk ke root dulu dengan perintah sudo su. Langsung saja kita masukkan perintah nano/etc/host. Di sini kita tambahkan svr2 strip, lalu svr2 strip Ubuntu. Kita simpan. Dan saya akan mencoba ping. Di sini pingnya berhasil juga ya. 3. Mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi pada materi kali ini kita akan mencoba menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Masuk ke Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting, lalu pilih yang VirtualBox Host Only Adapter. Kita lihat detailnya. Di sini bisa kalian lihat IP address-nya sesuai dengan yang tadi, yaitu 192.168.56.1. Dan IP yang mengarah pada router Debian-nya yaitu 192.168.56.10/24.
Kemudian IP dari router Debian ke internal network yaitu 10.10.10.1/24. Kemudian ke Debian servernya yaitu 10.10.10.2/24. Pada Ubuntu servernya di sini 10.10.10.3/24. Kemudian untuk Ubuntu desktop di sini saya berikan contoh IP-nya yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian dari Debian router ke Ubuntu desktopnya yaitu 172.16.1.1. 4. Konfigurasi IP address pada router. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi IP ini pada router Debian-nya. Kita login dulu ke router Debian. Sebelumnya kita cek dulu IP-nya dengan komen IP address. Perhatikan di sini memiliki 4 adapter atau 4 interface. Yang pertama di sini ada LO atau loopback, yang kedua nPost 3. Perhatikan di sini kita memiliki 4 adapter atau 4 interface. Yang pertama di sini ada LO atau loopback dan yang kedua ada nPost 3. Ini merupakan adapter router Debian ke host OS. Nanti kita akan mengkonfigurasi IP-nya menjadi 168.56.10/24. Yang ketiga ada nPost 8. Ini merupakan adapter router Debian ke internal network. Dan server-server yang ada di bawah internal network. Nanti IP-nya akan 10.10.10.1/24. Yang keempat ada nPost 9. Yaitu adapter router Debian ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.1/24. Lalu berikan komen nano/etc/network/interfaces. Enter. Di sini kita bisa menambahkan ataupun membuat IP address. Di sini di HCP-nya kita ganti menjadi static. Langsung saja kita masukkan IP-nya, enter. Address 192.168.56.10. Lalu di bawah netmask. Lalu di bawahnya netmask. Karena kita pakai 24, jadi di sini 255.255.255.0. Lalu ada gateway, yang dimana ini gunanya untuk kita terkoneksi dengan internet dari host OS-nya. Karena nPost 3-nya sudah, di sini kita buat yang nPost 8. Address-nya 10.10.10.1, lalu netmask-nya 255.255.255.0. Lalu kita lanjut ke yang nPost 9. Address-nya 172.16.1.1. Netmask-nya sama 255.255.255.0. Lalu kita ctrl-x, y, dan enter. Di sini kita clear dulu. Ketika kita cek dengan IP address, di sini hasilnya belum ada. Untuk mengaktifkan, kita komen
sistem CTL restart networking. Kemudian if up, ini artinya interface up. If up and post 3, if up and post 8, lalu if up and post 9. Kemudian kita cek kembali IP address-nya. Maka di sini IP address-nya sudah ada. 5. Konfigurasi IP server dan klien. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi IP pada server dan juga klien. Di sini saya sudah ada di server 1 dan masuk ke root. Lalu langsung saja saya masukkan komen nano/etc/network/interfaces. Di sini DHCP-nya diganti static. Di bawah sini kita masukkan address 10.10.10.2, netmask-nya, gateway-nya 10.10.10.10.1. Lalu ctrl-x, y, enter. Lalu untuk mengaktifkan kita komen sistem CTL restart networking. Lalu if up and post 3 dan kita cek lagi. Sekarang IP-nya sudah ada. Selanjutnya pada server 2 yaitu Ubuntu server. Langsung saja kita masuk ke root dengan perintah sudo su. Lalu kita masukkan komen sudo nano/etc/netline/00 strip installer strip config.yml. Enter. Lalu karena di sini kita tidak menggunakan DHCP, di sini kita ketikkan no, spasi sampai lurus dengan DHCP, lalu masukkan addresses _, kurung lalu masukkan IP-nya 10.10.10.3/24, lalu kurung, lalu enter. Luruskan lagi. Lalu di sini kita isi juga gateway-nya, gateway 4. Lalu di sini gateway 4-nya 10.10.10.1, lalu save. Lalu untuk mengaktifkannya kita bisa beri command sudo netplan apply. Kita coba ping gateway-nya, ping 10.10.10.1. Di sini saya telah ada di klien Ubuntu. Langsung saja kalian bisa klik yang seperti tanda panah ke bawah ini, lalu pilih yang bright off, lalu bright setting, lalu pilih yang tanda ini, klik saja, pilih yang IPv4. Karena kita tidak menggunakan DHCP, jadi yang manual. Masukkan IP address-nya, kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 172.16.1.1. Lalu kita apply. Di sini kita off dulu. Lalu kita on-kan kembali. Kita bisa mengeceknya pada terminal dengan ping 10.10.10.1. 6. Basic Remote Access. Pada materi kali ini kita akan mencoba meremote host OS ke router Debian. Fungsi remote untuk mengontrol jarak jauh. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Putih. Cara mendownload aplikasi Putih, kalian bisa buka pencarian, lalu download Putih. Kalian bisa pilih ini yang paling atas, kemudian download Putih, lalu scroll ke bawah, dan kalian bisa pilih yang Putih 64 bit.
Jika sudah menginstalnya, kalian bisa langsung saja buka putihnya. Untuk meremote router Debian ke host OS, kita pastikan dulu bisa ping dengan command prompt. Masukkan IP router Debian, lalu ini SSH, kemudian kita open. Sekarang kita telah berhasil meremote router Debian-nya. Di sini kita coba login. Masukkan perintah IP address, maka di sini IP address-nya sesuai dengan yang ada di router Debian-nya.